rutin, dan sebelum kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, sama-sama kita hantarkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bimbingan sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan pada hari ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, sukses dan berhasil dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktu dalam kita melanjutkan silaturahim di dalam acara beranda pada pagi hari ini, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk sama-sama kita mendengarkan sharing dari salah seorang yang kita sudah sangat familiar hadir di forum ngaji bareng online ini, yaitu Bapak Rudi Rajab. Nah, selama ini Bapak dan Ibu sama-sama kita selalu mendengarkan sapaan Pak Rudi Rajab, dan boleh jadi selama ini kita sudah banyak mendengarkan sharing dari beliau, dan begitu pun saudara-saudara beliau mengenai kehidupan keluarga, bahwa bagaimana dibesarkan dan nilai-nilai apa saja yang telah dimiliki menjadi landasan dalam kehidupan keluarga. Nah, pada pagi hari ini kita ingin melihat Pak Rudi Rajab dari sisi lainnya. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, Pak Rudi Rajab adalah seorang profesional dan seorang birokrat juga, dan telah banyak sekali berkiprah di dalam kehidupan ekonomi di negeri kita yang sangat kita cintai ini. Maka boleh jadi pada pagi hari ini kita ingin mendengar bagaimana sisi lain kehidupan dari Pak Rudi. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing beliau pada pagi hari ini, mohon izin saya ingin membacakan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian sekelumit bagian daripada CV dari Pak Insinyur Rudi Rajab. Kita dapati bahwa Pak Rudi Rajab dilahirkan di Malang pada tanggal 27 Desember, sebentar lagi ulang tahun Pak Rudi, tahun 48, dan beliau berkeluarga bersama seorang istri dan memiliki 2 orang putra atau putri. Nah, pendidikan beliau adalah beliau mengikuti di ITB Bandung dari Fakultas Teknik Kimia, dan kemudian beberapa amanah yang telah diembankan kepada beliau. Pada tahun 2010 sampai dengan sekarang ini, beliau adalah Presiden Director dari PT Kreasindo Resources Indonesia, di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang refinery project development. Dan kemudian beliau menjadi majelis wali amanah untuk Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung ya Pak Rudi, 2005 sampai dengan 2015. Dan kemudian beliau Yayasan Pertambangan dan Energi 2007 sampai dengan sekarang ini. Dan kemudian beliau menjabat Presiden Director dari PT Banten Global Development dari tahun 2007 sampai dengan 2013. Dan kemudian beliau menjabat pula sebagai CEO atau Presiden Director dari PT El Nusa, yaitu merupakan anak perusahaan dari Pertamina. Dan rasanya saya pernah berjumpa dengan Pak Rudi ketika Pak Rudi dalam amanah sebagai Presiden Director El Nusa ini Pak Rudi ya. Cuma belum saja pada waktu itu di mana saya sendiri mendapat amanah dalam periode yang sama sebagai PR Director dari ESQ ketika itu. Dan kemudian beliau Presiden Director dari PT El Nusa Harapan yang sekarang menjadi Pertamina Patraniaga, yang merupakan juga anak perusahaan dari Pertamina. Dan kemudian beliau pernah mendapat amanah pula sebagai Presiden Director dari PT El Nusa Petroteknik tahun 96 sampai dengan tahun 2000, dan kemudian Project dan Development Manager El Nusa Engineering tahun 93 tahun 96, kemudian Operation Director PT Arganusa Trading and Construction 87 sampai dengan 93, kemudian Technical Director PT Andalas Daya Kuarta tahun 80-86, dan juga Vice Director PT Perkebunan Regen Surabaya. Nah, kemudian yang lain-lainnya, professional experience beliau 2013 sampai dengan sekarang, Refinery Project Development di East Java Refinery Project, dan kemudian 2004-2007 Banten Refinery Project, kemudian 2006 sampai dengan sekarang Vice Chairman Middle East untuk di Kadin ya Pak Rudi ya. Iya Pak. Yang menangani untuk negara-negara Timur Tengah, dan kemudian tahun 93 tahun 96 Conceptual BEDD, FEED dan EPC di Balikpapan, dan kemudian
beberapa tugas dan amanah lain yang telah diamanahkan kepada beliau. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sungguhnya sangat syarat pengalaman yang telah didapati oleh Pak Rudi di dalam melaksanakan kiprahnya. Nah, sebagaimana dulu kita telah pernah menghadirkan dalam forum ini Pak Tantri Abeng berbicara mengenai manajemen ya. Nah, maka boleh jadi kita ingin sama-sama mendengarkan di Pak Rudi bagaimana caranya, strateginya Pak Rudi bisa sukses ya dengan begitu jabatan yang sangat prestisius ya pada perusahaan-perusahaan yang berada baik di dalam grup Pertamina sendiri ataupun di dalam amanah yang dipercayakan kepada Pak Rudi sampai saat ini untuk berada dalam posisi strategis di Kadin itu sendiri. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, sama-sama nanti apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan tentunya dengan senang hati akan kita sampaikan kepada Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam, Pak Hasan. Alhamdulillah Pak Rudi, walaupun setiap hari berjumpa terus rasanya pagi hari ini menjadi sesuatu yang beda ya Pak Rudi ya. Dikarenakan selama ini kita melihat Pak Rudi dengan kebersahajaannya, dengan keramah tamahannya, sehingga secara emosional ya kita menjadi sangat dekat dengan Pak Rudi. Nah, sehingga saking dekatnya dengan Pak Rudi, kita lupa bahwa sesungguhnya ada mutiara-mutiara hikmah dari pengalaman Pak Rudi ini yang rasanya perlu juga dibagikan kepada para peserta ya Pak Rudi ya. Paling tidak dari apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, semoga menggugah kita semuanya untuk mensyukuri atas apa yang telah kita dapati. Baik Pak Rudi, kami akan berikan kesempatan Pak Rudi untuk bertutur ya kepada kita semuanya mengenai hal-hal apa yang Pak Rudi jalani, baik hal yang menyenangkannya atau juga ada tantangan-tantangan yang besarnya, dan bagaimana Pak Rudi bisa sukses ya di dalam melaksanakan ini semuanya. Kepada Pak Rudi kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Hasan, guru kita sehari-hari yang membawakan kita kepada ilmu mendalami Al-Quran. Yang saya hormati Pak Prof. Suharyadi yang sudah merintis sejak awal bersama Pak Hasan pengajian NBO ini. Dan keluarga besar NBO yang saya cintai seperti halnya dengan keluarga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah NBO yang dicintai Allah dan sangat saya hormati. Pak Hasan tadi sudah menyampaikan CV. Sebenarnya saya agak malu Pak Hasan. CV itu karena belum jadi apa-apa. Saya merasa apa yang saya sudah kerjakan sampai usia 74 tahun ini rasanya belum berarti apa-apa untuk apa yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Belum banyak dan tidak banyak yang saya bisa lakukan. Alhamdulillah, pencerahan yang kita terima pada setiap hari ini memberikan jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menambah ilmu kehidupan, menambah ilmu pemahaman Al-Quran secara kafah. Tadi disampaikan Pak Hasan di dalam Toha 114, Robi zidni ilman, Robi zidni ilman, Robi zidni ilman. Ilmu yang kita pelajari yang paling mahal itu adalah ilmu untuk kehidupan. Karena ilmu untuk kehidupan itu tidak akan ada selesainya dan tidak akan ada habisnya. Terima kasih sekali kepada Forum NBO yang bisa menghasilkan kelompok-kelompok cendekia, kelompok-kelompok environment, kelompok-kelompok lain, dan juga seni yang akhirnya bisa membawa kita kepada pemahaman Islam secara utuh. Terutama kepada kelompok cendekia. Kelompok cendekia ini saya katakan di sini Pak, tidak ada pengabdian yang selesai. Jadi pengabdian tanpa ujung selalu, dan kebanggaan kita kepada profesor-profesor kita ini seolah-olah menjadi bekal kita untuk meniti masa depan dengan lebih baik. Dan juga lintas generasi. Pak Hasan yang saya hormati dan juga jemaah NBO,
Saya hanya ingin menambahkan saja sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan mengenai CV, dan saya sudah pernah ceritakan mengenai keluarga. Kalau nggak salah hampir lebih setahun yang lalu ya Pak Hasan. Iya, tanpa terasa. Ya, lebih setahun yang lalu. Ya, ini mungkin tidak jauh berbeda, hanya mungkin dari sisi yang lain yang tadi Pak Hasan bilang secara profesional barangkali. Saya sampaikan di sini Pak, ada perbedaan antara entrepreneurs, profesional, dan engineer. Mohon maaf ini kalau ada teman-teman yang merasa engineer dan merasa profesional, apalagi entrepreneurs. Yang engineers itu biasanya mendalami ilmunya Pak. Dan saya sangat tahu angka proses dan lain sebagainya. Kalau nggak tahu nanti dijewer sama Prof. Sasminadi. Nah ini engineers ini akan bisa berkembang setelah di masyarakat, apakah memperdalam engineeringnya atau berkembang menjadi profesional. Nah, bisa jadi profesional dalam keilmuannya. Tapi profesional ini sudah menginjak kepada suatu struktur berpikir keekonomian dan lain-lain. Nah, ini profesional dituntut untuk membuat perencanaan. Kalau mungkin engineers barangkali melihat sisi ilmunya, maka untuk profesional ini sudah melihat sisi demand-nya, Pak. Jadi di sini seperti profesional guru kita Pak Tardi Abeng, profesional itu selalu membuat rencana. Berbeda dengan amatirs. Amatirs ini tidak membuat rencana, tapi juga bisa berhasil. Nah, berhasilnya amatirs yang tidak membuat rencana itu berarti adanya faktor kebetulan dan faktor luck. Nah, kalau profesional itu tidak boleh gagal karena dia merencanakan. Kalaupun toh gagal, itu ya faktor kebetulan juga atau belum luck. Nah, ini profesional. Nah, kemudian yang ketiga adalah entrepreneurs. Entrepreneurs ini ada sedikit berbeda, Pak. Entrepreneurs ini kalau saya masih orang Banuampu dan masih juga memahami struktur pemikiran dan budaya Banuampu atau Padang atau Sumatera Barat, itu ada kata-kata yang sangat berbeda dengan suku bangsa lain, suku bangsa di Indonesia, suku-suku di Indonesia, yaitu menggalih, Pak. Menggalih ini menggalas namanya. Menggalas ini adalah mencari segala sesuatu yang secara nalar nggak mungkin kita dapat. Untuk apa? Untuk modal. Karena tidak mungkin seorang entrepreneur itu tanpa modal. Ya kalau perlu menjual rumah, menggadaikan sesuatu yang dimiliki oleh keluarga, meminjam kepada orang lain, kalau perlu. Kalau nggak perlu ya jangan sampai terjadi. Itulah entrepreneurs. Dan entrepreneurs ini jatuh bangunnya luar biasa. Tapi sekali berhasil dia, semua orang memuji. Semua orang menginterview tanpa mengetahui bagaimana prosesnya. Nah, ini yang membedakan antara engineers sama profesional dan entrepreneurs. Tapi pada umumnya ini di masyarakat ini banyak sekali yang tidak terbagi-bagi seperti itu, Pak Hasan. Para entrepreneurs yang berhasil ini dan di background latar belakang engineers itu banyak sekali yang menjadi panutan. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, baik yang itu berpendidikan dari university atau hanya berpendidikan sampai SMA saja, tapi banyak sekali kombinasi dari ketiga karakter ini yang berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang kita cintai ini. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa pagi ini ada sedikit dream atau visi private sector untuk membangun kilang minyak di Indonesia. Ini visinya barangkali visi yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, tapi juga terpikir membangun satu proyek yang seharusnya ini memang tidak perlu dimasukin domain ini, karena domain ini memang domainnya Pertamina. Karena investasinya minimum $5 miliar. Investasi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, visi ini bisa dibilang sebagai dream.
sebagai impian. Bagaimana memulainya? Kalau kita engineers memulai itu visi ini, engineers hanya merencanakan, Pak, membangun kilang minyak dengan proses awalnya yang namanya destilasi sampai kepada secondary process, sampai kepada petrochemicals. Tapi ilmunya sangat-sangat terbatas di dalam keilmuan bagaimana membangun dari sisi engineeringnya. Nah, profesional itu memikirkan bagaimana itu bisa terjadi. Sudah mulai memikirkan bagaimana caranya untuk masuk kepada development, kepada kemitraan, kepada struktur pembiayaan. Tapi hanya memikirkan. Itu profesional dan yang membuat rencana-rencana yang sudah terkait dengan keekonomian satu proyek. Dan bukan hanya proyek itu saja, tapi semua proyek juga akan dipikirkan bagaimana proses itu bisa menjadi suatu bahan yang siap disajikan kepada investor. Nah, yang penting ini sekarang entrepreneurs-nya. Entrepreneurs-nya ini berani nggak masuk kepada industri yang sekompleks sebesar kilang minyak ini. Saya bisa sampaikan sedikit, Pak, mengenai kilang minyak, kenapa menjadi obsesi. Ini sebelum kita memahami bahwa ada satu proses transisi dari energi terbarukan, dari energi tidak terbarukan menjadi energi terbarukan, jadi energi fosil menjadi energi terbarukan. Kita sudah, Dewan Energi Nasional sudah membuat satu rencana untuk mentransformasikan dari energi fosil menjadi energi non-fosil. Energi non-fosil ini macam-macam, tadi kemarin sudah dijelaskan panjang lebar dari mulai gelombang sampai ke nuklir. Pak Safwan sangat-sangat jelas sekali roadmap-nya, Pak Akhlus juga sudah menyampaikan dengan sangat gamblang, dengan reference-reference yang detail. Ini adalah satu pedoman kita, termasuk juga kepada CO2 emission. Jadi Indonesia akan mengadopsi satu zero carbon konsep di tahun 2060. Di 2050 energi fosil itu tinggal tersisa 20% saja. Selebihnya adalah energi non fosil. Nah, ini yang kami ingin menyampaikan, ada perbedaan pandang antara pengusaha industri atau pengusaha dengan engineers tadi yang profesional. Kalau engineers dan profesional sekarang ini tidak lagi perlu membangun kilang minyak. Untuk apa? Kilang minyaknya nanti nasibnya sama kayak PLN. Power plant-nya PLN itu sudah mulai di-scrap-kan pelan-pelan, malah dibiayai scrap-nya ini oleh pemerintah dan juga oleh internasional. Nah, di sini kita lihat, Pak, bahwa masa transisi dari 2030 sampai 2060 itu masih panjang. Dan konsep ini adalah membuat Pertamina juga harus berpikir, teman-teman dari Pertamina di sini juga banyak yang ikut di dalam jemaah NBO. Mudah-mudahan kilang-kilang minyak Pertamina tidak mengalami nasib yang sama dengan power plant-nya PLN. Di-scrap-kan atau dijadikan monumen kalau nggak bisa dikonversi ke yang lain. Tapi ada perbedaannya, Pak, sedikit. Power plant-nya PLN dengan kilang-kilang minyak Pertamina. Kalau kilang-kilang minyak Pertamina itu masih ada satu produk turunan yang namanya petrochemicals process yang akan bisa disandingkan dengan refinery process yang memproduksi BBM. Nah, ini nampaknya menjadi satu solusi. Di pengusaha sendiri kalau ditanya kepada pengusaha otomotif, Pak, Pak Made barangkali masih ingat bahwa pengusaha otomotif di Indonesia menganggap bahwa transformasi energi terjadi nanti barangkali 10-20 tahunan lagi. Karena sekarang ini proses itu menjadi sangat mahal. Baterai listrik atau motor listrik, di mana mobil listrik ini 70% dari komponen biayanya adalah dari baterainya. Nah, baterainya itu masih jauh ceritanya karena kita masih belum sampai kepada memproduksi baterai yang langsung dan mempunyai harga yang bersaing.
dan juga mindset untuk pengguna-pengguna mobil yang memakai mobil listrik itu masih jauh dari cita-cita dari transformasi energi. Nah, jadi di sini ada peluang. Peluang itu adalah suatu tantangan untuk kita semua di private sector. Apakah private sector masih ada yang berani memasuki sektor ini enggak? Yaitu membangun kilang minyak di Indonesia. Untuk membangun suatu kilang minyak, Pak Hasan, ini satu hanya informasi saja. Saya kira teman-teman tentunya lebih tahu, tapi ini hanya untuk tambahan informasi. Diperlukan 4 syarat. 4 syarat ini harus dimiliki oleh setiap usaha, setiap badan usaha, termasuk Pertamina sendiri, kalau mau membangun kilang minyak. Ya, jadi yang 4 syarat ini, yang pertama adalah harus ada sumber minyaknya yang secara kontinu bisa disuplai dari suatu negara asing atau dari dalam negeri sendiri kalau memang memenuhi dan bisa mengikuti apa yang menjadi tren produksi yang menurun saat ini. Itu sangat bagus kalau dalam negeri. Kalau nggak bisa, diimpor saja. Nah, kalau diimpor crude-nya kan sama aja dengan mengimpor juga BBM. Tidak sama, Pak. Mengimpor crude adalah bahan baku, mengimpor BBM adalah bahan jadi. Jadi bahan bakar minyak yang diimpor itu akan tidak mempunyai nilai tambah secara ekonomis. Sedangkan mengimpor crude ada. Di samping nilai tambah secara ekonomis, di situ juga ada keuntungan ataupun benefit yang diperoleh, yaitu terjadi transformasi knowledge yang tadinya engineers kita hanya bisa membuat saja, tapi juga bisa memikirkan untuk mengoptimalkan produk itu dengan cara menggabungkan atau memblending dari beberapa crude dari negara-negara lain dengan harga yang kompetitif. Dengan harga yang kompetitif artinya bisa memberikan keuntungan secara ekonomis, secara keseluruhan. Nah, sedikit mengenai crude ini, saya sampaikan teman-teman di Pertamina dulu, almarhum Pak Ari Sumarno selalu mengingatkan saya, kok berani-beraninya masuk ke kilang minyak, industri kilang minyak yang sangat-sangat padat modal dan padat knowledge, dan tantangannya sangat besar. Saya sampaikan kepada beliau, satu hal yang menjadi dasar untuk bisa masuk kepada industri ini adalah kita mendapatkan satu komitmen dari negara tertentu, nah negara itu adalah Iran, dengan diskon dari harga crude selama 20 tahun itu 7%, Pak Hasan. Kalau 7% itu ROI-nya otomatis naik 7%. Kalau membangun kilang minyak, saya kira Pak Song, Pak Sas pasti paham, membangun kilang minyak ini ROI-nya itu nggak sampai 7%, 5% saja udah bagus. Nah, sedangkan pihak bankers atau pemilik dana itu tidak mau menoleh atau menengok kepada keekonomian dari suatu proyek yang nilainya di bawah double digit. Di bawah 10%, nggak ditoleh, Pak. Kecuali infrastruktur, suprastruktur yang dijamin pemerintah. Nah, oleh karena itu, dasar itulah yang menguatkan saya, kita upfronter saja dengan Pertamina. Kita menangkap dulu peluang untuk mendapatkan crude dengan harga murah selama 20 tahun supaya memberikan keekonomian. Nah, itu dasar yang pertama. Dan itu sudah kami dapatkan. Dan kebetulan kami dapatkan itu dapat bantuan dukungan dari pemerintah melalui organisasi namanya OPEC. Nah, organisasi OPEC ini adalah suatu organisasi kartel yang mempunyai anggota 13 negara yang penghasil minyak terbesar di dunia, yang berkumpul menjadi satu, dan kartel ini merupakan 40% pasok dari crude oil seluruh dunia. Karena di sini tidak ada Amerika, tidak ada China, tidak ada Rusia. Tapi belakangan OPEC ini mengadopsi keanggotaan luar biasa dari China dan Rusia. Sementara Amerika menganggap OPEC itu sebagai lawannya. Tentu Pak, sebagai 100 juta barel per hari produksi dunia ini, 48 juta, khusus 46 juta sekarang, itu dihasilkan dari negara-negara OPEC yang 13 negara ini.
Sekarang malahan 13 plus 5 negara lagi. Nah, jadi dengan adanya peluang untuk membangun private sector dari crude supplies dengan discounting 7%, ini semua belum tertulis, Pak. Ini semuanya masih dalam komitmen. Tapi komitmen yang dilakukan untuk high level. Dan itu juga dilakukan pada waktu Presiden Iran yang ketiga terakhir ya. Presiden Iran ini Ahmadinejad, Hassan Rouhani, dan Ibrahim Raisi. Ini pada waktu Ahmadinejad datang ke Indonesia, itu sempat menandatangani kesepakatan untuk supply minyak untuk membangun kilang bersama kami, Pak. Saya waktu itu agak sedikit grogi juga, karena di belakang saya itu ada dua presiden. Presiden Ahmadinejad dan Presiden SBY yang baru 1 tahun beliau menjadi Presiden Indonesia. Nah, itu komitmen yang kami lakukan bersama dengan Pertamina. Almarhum Pak Ari Sumarno waktu itu mendorong saya, udah Ruth kamu aja yang teken, jangan saya. Kenapa Pak? Saya kan baru jadi dirutnya. Ya kalau jalan, kalau enggak nanti loh ini Pak di depan presiden ini, depan 2 presiden. Tapi beliau bilang, kan kita sepakat, yang Nusa sebagai upfronternya nanti yang jalanin Pertamina. Oke, bismillah. Saya tanda tangan itu, Pak. Kalau misalnya itu tahun 2016, kalau misalnya tidak terjadi sanction Amerika terhadap Iran, Pak, sebenarnya ini kilang ini sudah jadi, Pak. Di mana kilangnya? Di Jawa. Di mana di Jawanya? Di Banten atau di Jawa Timur. Nah, itulah kira-kira gambaran bagaimana sebenarnya dukungan Pertamina juga untuk membangun kilang dengan dasar sustainable supplies dari negara-negara penghasil minyak dunia. Karena Iran ini dengan depositnya 135 miliar barel, Pak, itu bisa bertahan, dan 235 miliar, mohon maaf, itu bisa bertahan untuk sampai 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Jadi negara nomor 4 di dunia penghasil minyak terbesar adalah Iran. Nah, kemudian yang faktor kedua adalah ketersediaan suatu kajian yang namanya Bankable Feasibility Study. Bankable Feasibility Study ini kalau dari teman-teman Pertamina memahami sekali, dari konseptual menjadi term of reference, menjadi feasibility study. Nah, Bankable Feasibility Study ini adalah feasibility study yang sudah diuji oleh bank. Nah, pada waktu itu dan sekarang pun juga Bankable Feasibility Study ini masih sangat menunjukkan bahwa tingkat return of investment itu masih di bawah double digit. Kecuali kalau ada peluang lain. Peluang lain itu misalnya adanya discounting selama 20 tahun, kemudian adanya proses downstream ini petrochemicals, Pak, yang sustainable dan bisa mengimbangi cost-nya, maka ini akan menjadi di atas 10 tahun. Nah, kalau di atas 10 tahun, maka pihak-pihak bank atau investor itu akan bersedia membiayai. Itu faktor kedua. Faktor ketiga adalah kesiapan dari negara yang akan membangun kilang minyak itu dari sisi ketersediaan lahan. Seperti diketahui Pak, lahan di Jawa ini yang 80% populasi dan hampir 80% juga kontributor dari GDP per kapita. GDP per kapita kita sudah di atas 4.000 Pak. Kita sudah masuk menjadi negara-negara semi negara maju. Kalau negara maju kan GDP-nya di atas 12.000. Kita belum sampai ke 12.000, kita masih 4.000. Nah, ini di Jawa ini sudah tidak ada lagi lahan yang tersedia. Lahan yang dibutuhkan itu Pak untuk membangun kilang minyak itu minimum 400 hektar, maksimum 1.000 hektar, karena nggak akan lebih dari 1.000 hektar. Nah, ketersediaan lahan inilah yang menjadi masalah, kecuali proyek-proyek Pertamina sendiri, yaitu Pertamina RDMP, Refinery Development Master Plan Project, yang sudah terlebih dahulu membuking area-area itu. Nah, saya kebetulan
kami berteman dengan grupnya Mas Bambang Tri yang mungkin kita masih ingat bahwa pada tahun 1998 yang lalu, Pak Suharyadi pasti masih ingat nih, ada area yang sudah tersedia di Jawa Timur untuk menjadi tempat untuk membangun kilang minyak di Indonesia. Nah, ini area yang disediakan adalah di Situbondo, sebesar 400 hektar, yang memungkinkan untuk dibangunnya kilang minyak swasta. Nah, ini yang menjadi persyaratan ketiga yang harus dipenuhi untuk membangun kilang minyak. Nah, persyaratan keempat itu apa, Pak? Persyaratan keempat itu adalah off-taker ataupun pembeli. Jadi bagaimana mau membangun suatu pabrik kalau tidak ada pembelinya? Maka disinilah peran Pertamina sesungguhnya untuk bisa menjadi menyerap produksi itu kalau dibangun oleh private sector. Jadi kolaborasi dari private sector dengan pemerintah dalam hal ini BUMN itu memang diperlukan. Tapi sangat berat buat Pertamina untuk membuat satu pernyataan LOI atau MOU atau agreement dengan siapapun kalau kilangnya itu belum jadi. Jadi kebiasaan dan juga terjadi di mana-mana di dalam dunia usaha, dokumen yang sudah ditandatangani bersama Pertamina itu didagangin, Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menyebabkan Pertamina kapok, nggak mau lagi membuat komitmen dengan private sector. Nah, pertanyaannya untuk penyandang dana tentunya, nah kalau Anda membangun kilang minyak, BBM-nya mau dijual, tidak bekerja sama dengan Pertamina, yang jamin pembeli itu siapa? Ya, kita bisa katakan banyak hal. Re-export misalnya. Atau kita usahakan kita membuka retail. Nah, kami mendesak pada pemerintah pada waktu itu, Bappenas dan BKPM, sehingga keluarlah Kepres di tahun 2015, Kepres 16, yang isinya mempercepat pembangunan kilang minyak private sector dan pemerintah. Nah, itu di situ juga disusul oleh suatu ketetapan Menteri SDM bahwa izin yang diberikan untuk membangun kilang minyak itu sekaligus dengan izin yang diberikan untuk membangun storage, membangun SPBU, dan membangun transportasi. Nah, kalau transportasi ini nampaknya Pak Gufron ini yang paham banyak ini mengenai transportasi BBM. Nah, oleh karena itu dengan adanya SK Presiden dan Kepres dan SK Presiden, kami berpengharapan positif untuk bisa membangun kilang minyak ini di Indonesia. Ada satu lagi, Pak, mimpinya, Pak. Mimpi kami, mimpi saya. Membangun satu industri yang nilainya $5 miliar itu adalah suatu hal yang sangat-sangat complicated, sangat-sangat sulit sekali. Nah, selama ini kita menjadi pasar dari penyedia dana teknologi dari luar negeri. Saya bisa katakan di sini mungkin bapak-bapak yang dari Pertamina atau Pak Sas, Pak Irwan, Pak Agus, barangkali masih ingat Pak Agus, terutama Pak Song juga, bahwa ketergantungan kita itu dari teknologi provider seperti UOP dari Amerika atau Axen dari Prancis atau GGC dari Jepang atau Nippon Japan Technology. Nah, ini menjadikan Indonesia ini menjadi pasar karena mereka membuat satu kajian-kajian itu tidak melibatkan engineers kita. Jadi engineers kita itu hanya diminta tornya. Nanti feasibility study udah tahu jadi aja, bayar aja $1 juta. Nah, itu yang menjadikan kita berobsesi. Harus punya $1 juta yang pertama dulu, dan itu saya udah ceritakan dalam cerita keluarga. $1 juta itu menjadi dream saya sejak mengikuti kuliah pertama di ITB. Waktu itu Pak Profesor Sasmibandi belum datang. Yang ada Profesor Ko. Profesor Ko itu yang kemudian menjadi Sekjen Dewan Komisaris Pertamina. Beliau mengatakan bahwa minyak U itu dalam waktu sampai 10 tahun habis. Nah, itu kuliah itu tahun 68, Pak. 68 itu kan udah setengah abad yang lalu. Sampai sekarang minyak kita nggak habis-habis tuh, Pak.
kita masih memproduksi malahan sampai hampir 700.000 barel. Dan kita masih punya visi untuk bisa meningkatkan produksi itu sampai 2030 menjadi 1 juta barel. Jawabannya adalah teknologi. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami bahwa teknologi adalah backbone dari suatu pertumbuhan bangsa. Jadi teknologi inilah kita jangan sampai kita hanya menjadi pasar. Engineer-engineer kita seharusnya sudah menjadi teknologi provider companies yang juga menjual produknya. Jadi bukan hanya penelitian saja, itu kan negara-negara yang membutuhkan. Negara yang membutuhkan ini sekarang ini adalah antara lain Middle East, antara lain Afrika. Jadi kita sadarkan mereka bahwa ada nanti Indonesia. Ini mimpinya Pak Made Indonesia Emas nih barangkali. Ada Indonesia yang menjadi teknologi provider. Nah, oleh karena itu mimpi ini harusnya kita maintain, bukan memaintain mimpi, Pak, memaintain cita-cita. Apalagi nanti dengan menghadapi ESG, Environment Social Governance, yaitu CO2 emission, carbon emission. Kita Indonesia mempunyai banyak peluang untuk mendapatkan itu. Dalam komitmennya yang sudah kita dapat oleh Presiden, 1,9 triliun dolar, itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebagian secara bertahap untuk, ya ini bukan belas kasihan, tapi harapan dari negara-negara pendukung dari konsep environment ini yang sudah di state di Glasgow kemarin di 2000 di bulan yang lalu, dua bulan yang lalu di Glasgow. Nah, inilah Pak gambaran mengenai konsep-konsep untuk membangun kilang minyak dan harapan-harapan juga dari private sector. Yang kami di Kadin sebenarnya konsep ini menjadi satu konsep besar, satu Indonesia Incorporated. Bukan hanya industri minyak saja, tapi juga semua industri-industri yang lain. Hendaknya BUMN ini memahami bagaimana peran private sector. Oleh karena itu di dalam keanggotaan Kadin sekarang ini udah nggak ada lagi yang BUMN, private sector, itu ngeblend semua Pak. Jadi Deputi Menteri aja sudah bisa menjadi pengurus Kadin. Nah, inilah keuntungan dari adanya Chamber of Commerce atau Kadin yang kita harapkan untuk menjadi motor penggerak bangsa. Nah, sedikit lagi saya sampaikan mengenai harapan kami untuk bisa mengisi industri itu dengan SDM ahli Indonesia. Banyak investor yang mempertanyakan, kalau private sector nanti jalan, yang akan menjalankan operation untuk kilang minyak ini siapa? Sebut satu nama. Kesulitan, Pak. Saya terus terang kesulitan menyebutkan satu nama, karena semua ahli, tapi sekaligus semua tidak in position untuk dijadikan jaminan. Kenapa? Karena semuanya datangnya dari Pertamina. Dan Pertamina itu satu periode 5 tahun direksinya. Nah, sedangkan nama-nama yang bisa dijadikan trendsetter atau apa itu adalah harus direksi, misalnya begitu. Dan belum tentu juga yang bersangkutan bersedia. Sementara itu dari negara-negara tetangga kita, seperti Malaysia dan Singapura, itu ada nama-nama yang sudah bersedia untuk menjadi CEO atau chairman dari proyek apapun yang dirintis, baik oleh Pertamina maupun private sectornya Indonesia. Nah, ini konsep percaya diri kita yang masih belum ada, karena memang keberhasilan kita ini selalu diikuti dengan kelemahan, Pak. Dan kesempatan menjadi digital technology ini, digital information ini membuat orang makin tinggi posisinya, makin telanjang, dan makin transparan. Nah, untuk ini banyak orang atau banyak pihak yang merasa keberatan disebut namanya. Ya, itu misalnya saya memenuhi syarat misalnya gitu Pak. Saya juga keberatan Pak untuk bisa memberikan nama itu sebagai penjamin misalnya. Ataupun kalau diminta untuk menjamin. Ini karena biar cerita ini bisa saya sampaikan, karena ini cerita kepada saudara-saudara sendiri, saya anggap kakak-kakak dan adik-adik, ada Bu Miranti, dan banyak sekali. Saya lihat tadi sepintas ada rekan senior saya, Pak Paswar Bujang, yang mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan tanggapan apa
selintas dari apa yang sudah sampaikan. Nah, terakhir saya sedikit tadi Pak Hasan sudah menyebut Vice Chairman dari Kadin Timur Tengah dan 11 negara Pak, sebenarnya 11 negara. 11 negara itu 3 negara Timur Tengah, yaitu Irak, Kuwait, dan Yaman untuk di Middle East. Kemudian di MENA-nya, di North Afrikanya itu mulai dari Lituania, Mauritania, Maroko, Tunis, Libya, Mesir, Sudan, dan Eritrea. Ada negara namanya Eritrea Pak, di depan Yaman itu. Nah, Eritrea ini didukung oleh ekonominya dan juga mungkin persenjataan juga oleh Rusia. Jadi Eritrea ini negara yang 50% Muslim, 50% non-Muslim. Nah, negara-negara ini semua untuk menyalurkan kebutuhan mereka dalam agrobisnis, pangan, farmasi, dan lain sebagainya, mengharapkan melewati Mesir, Alexandria. Dan Mesir akan menjadi satu hub country untuk negara-negara Afrika Utara. Kalau hanya hub country untuk penyaluran dan transportasi itu masih oke, Pak. Tapi Mesir justru menjadi masalah. Buat Mesir kalau berhubungan dengan misalnya dengan Libya. Libya itu negara yang under sanction. Sudan. Jadi dua-dua negara ini negara yang under sanction. Tidak hanya Iran, Pak. Yang under sanction ini juga negara-negara yang dalam keadaan goncang, ekonominya tidak stabil, dan terutama banyak hal yang mengundang terorisme untuk masuk, sehingga stabilitas itu menjadikan negara tersebut menjadi negara dalam sanction. Berbagai sanction, Pak, Amerika, UN, atau Fatah sekalipun. Nah, Mesir akan sangat sulit untuk menghadapi hal ini. Oleh karena itu, tantangan terbesar sekarang buat Indonesia yang dirintis oleh kami, Kadin, dan juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, adalah memformulasikan untuk perdagangan barter, Pak Hasan. Perdagangan barter ini adalah perdagangan yang tidak ada cash flow, tidak ada devisa yang keluar. Jadi negara-negara tujuan ataupun negara-negara eksporter itu pada umumnya menghemat devisa. Jadi menghemat devisa, kalau sampai devisanya di-freeze oleh Amerika, itu the Fed itu tidak akan pandang bulu, Pak. Mau siapapun perusahaannya, termasuk kita sendiri. Pertamina pernah di-freeze itu 10 tahun yang lalu itu $270 juta karena membeli metanol dari Iran. Nah, ini kalau $270 juta untuk perusahaan sekelas Pertamina mungkin merem aja, Pak. Tapi perusahaan yang sekelas private sector, siapapun dianya, mau Medco, mau Bakri sekalipun, atau Sinarmas, di-freeze $270 juta bisa kolaps itu, Pak, perusahaan itu. Nah, oleh karena itu, perjuangan dari Kadin antara lain adalah memformulasikan bagaimana bartering ini bisa berjalan dengan baik dalam kondisi yang kembali lagi Rusia-Ukraine war itu yang belum pernah terpikir kita kapan akan selesainya, dan juga kondisi resesi yang dialami negara-negara Eropa, karena inflasi itu sudah sangat tingginya, dan juga di Amerika sendiri tingkat pengangguran juga sangat tinggi. Bahaya narkoba juga mengintai di mana-mana. Ini menyebabkan kita berpikir dari kecil, dari Indonesia, apa yang bisa kita sodorkan. Jadi konsep bartering di Indonesia ini sangat tergantung dengan siapa pelakunya. Karena pelaku ini harus didukung oleh pemerintah. Nah, pada kesempatan berikut nanti barangkali kita bisa cerita-cerita lagi dengan teman-teman, bagaimana kita sharing, karena ada peluang bartering ini, Pak. Peluang ini akan datang dari di mana 63 juta UKM di Indonesia itu masih perlu pasar. Pasar yang terbaik adalah pasar ke barat atau ke Jepang atau ke Cina atau ke Amerika. Tapi pasar-pasar ini sudah hampir tertutup. Pasar yang terbuka untuk UKM itu adalah Middle East dan North Africa. Nah, ini adalah peluang pasar dari teman-teman kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita UKM, yang merupakan 90% dari populasi Indonesia dalam bisnis itu adalah UKM. Oleh karena itu sangat diharapkan melalui NBU ini kita bisa menjalin satu network, kita bisa berkomunikasi, kita bisa mungkin tidak langsung mendapatkan jawaban, tapi paling tidak ada akses kepada ekspor, pasaran ekspor internasional
yang merupakan masa depan dari ekspor Indonesia. Seperti diketahui bahwa pertumbuhan kita sangat tergantung dari ekspor dan investasi inbound. Investasi inbound itu investasi dari luar yang masuk ke Indonesia. Sehingga 1.700 triliun investasi ini bisa disumbang. Paling tidak kalau 20% dari Middle East saja, itu sudah bisa memberikan sumbangan kepada GDP kita. Pak Hasan, saya ingin sekali banyak cerita, tapi saya kira banyak mungkin teman-teman kita yang ingin berkomunikasi, say hello. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Saya tutup di sini paparan singkat ini dengan mengutip Ali Imran 110, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummati ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf itu saling bernasihat dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan menghindarkan dari segi kemungkaran, wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan kita masuk di dalam kategori atau kriteria kuntum khairu umat, umat yang terbaik. Insya Allah tidak ada kata pensiun kepada teman-teman yang pernah menyampaikan kepada mungkin saudara, teman, dan lain sebagainya, bahwa Bapak sudah pensiun, Mama sudah pensiun. Insya Allah tidak ada pensiun, Pak. Insya Allah dengan semangat ini adalah kuntum khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf atas ada kesalahan-kesalahan apa yang saya sampaikan, mungkin tidak mengena ke hati Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan itu kalau salah itu salah saya, kalau kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Rudi, terima kasih sekali atas sharing yang telah disampaikan pada hari ini. Dan ada beberapa hal Pak Rudi yang saya lihat ya. Yang pertama, kalau saya perhatikan, Pak Rudi dalam usia 20 tahun saja sudah menjadi Vice Director. Saya coba hitung-hitung, tahun 70 Pak Rudi sebagai Director, sekarang usia 74. Jadi artinya bahwa itu 54 tahun yang lalu, itu berarti 22 tahun Pak Rudi sudah sebagai Director. Kemudian yang kedua, selalu berada dalam wilayah-wilayah yang buat orang biasa ini Pak Rudi ini sepertinya risk taker sekali gitu kan, mengambil industri yang sangat syarat teknologi dan sangat padat juga investasi gitu Pak Rudi ya. Sementara kebanyakan kalau sana kita perhatikan orang memulainya tidak di dalam usaha yang beresiko, tapi Pak Rudi memasuki wilayah ini. Nah, kemudian yang berikutnya juga bisa kita lihat Bapak dan Ibu ya, dari apa yang saya dapati dari yang disampaikan oleh Pak Rudi maupun yang kita bisa lihat dari CV-nya, selalu berada di wilayah terdepan ya Pak Rudi ya, pioneering gitu ya. Jadi tidak mau menjadi follower, tapi bagaimana memasuki wilayah-wilayah yang buat orang lain boleh jadi sangat asing, tetapi Pak Rudi ingin tampil di depan. Nah Pak Rudi, sampai dengan sekarang ini saya melihat kiprah Pak Rudi kan sangat diakui dan dibutuhkan oleh negeri kita ini. Terutama kita bisa melihat bagaimana peranan Pak Rudi di Kadin itu sendiri. Nah, boleh nggak sebelum seandainya kita mendengarkan komentar yang lainnya, apakah hal ini ada sejak kecil tertempa dalam kehidupan keluarga di mana ayah sudah kembali lebih dahulu sehingga posisi Pak Rudi tertempa bahwa harus menjadi pemimpin dikarenakan adik-adik banyak, ataukah memang ada latar belakang kehidupan keluarga sebagaimana kami baca juga di sini Pak Rudi bahwa dulu disampaikan tadi oleh salah satu penulis Ibu Ani Rasul bahwa dahulunya kita kan pakai sabak ya, kita semua menggunakan itu, dan kemudian beliau menyaksikan bahwa bagaimana orang tuanya Pak Rudi mendirikan pabrik buku, kertas leces ya. Saya baru tahu bahwa pabrik buku kertas percetakan kertas leces itu adalah diawali oleh ayahnya Pak Rudi. Maka tentunya terima kasih kami semua juga Pak Rudi, karena kita hafal sekali bahwa leces itu kan adalah merupakan buku pertama yang kita gunakan dahulu. Nah mungkin hal itu Pak Rudi, kira-kira apa yang dominan Pak Rudi sehingga membuat Pak Rudi begitu tegar sebagai seorang leader, itu sangat strong leadership Pak Rudi ini. Kira-kira hal apa saja Pak Rudi yang sangat mempengaruhi selain daripada keilmuannya, mungkin kepintaran Pak Rudi sendiri. Mungkin Pak Rudi bisa sedikit cerita Pak Rudi ke kami semuanya. Terima kasih Pak Hasan. Nah, itu yang saya bilang tadi Pak.
Ini membuka segala sesuatu yang bisa jadi kita suka atau tidak suka, tapi ya insya Allah kita nikmati saja Pak, kita nikmati saja. Mohon maaf ini, mohon maaf. Jadi saya coba runtut, saya catat sebentar tadi, untuk yang usia 20 tahun sudah menjadi Vice Director. Itu sebenarnya PT Lijen itu adalah perkebunan yang di Banyuwangi Pak, perkebunan karet dan kopi yang milik keluarga. Nah pada waktu itu kenapa saya menjadi jabatan Vice Director? Direkturnya adalah ibu saya sendiri, Ibu almarhumah, yang beliau dengan segala apa yang dimiliki mempertahankan perkebunan itu, yang pada akhirnya juga nggak bisa dipertahankan Pak, akhirnya dijual juga. Nah saya ditunjuk oleh ibu saya sendiri dan juga atas kesepakatan kakak-kakak untuk bisa mengurus sesuatu yang barangkali pada tahun itu masih agak mustahil, Pak. Yaitu meminta atau mengajukan permohonan kredit kepada BNI, Bank Eksim, mohon maaf, Bank Eksim, untuk bisa mendapatkan kredit investasi membangun perkebunan ini seperti halnya perkebunan-perkebunan yang modern. Nah, karena prosesnya itu mencakup kontak yang harus dilakukan untuk IPB. IPB ini, alhamdulillah Pak, saya dibantu oleh Ibu Yustika, Pak Safruddin Baharsyah, almarhum. Pak Safruddin ini membantu tanpa tanggung-tanggung mengirimkan timnya. Karena itu saya mengenal sekali Ibu Yustika, dan Ibu Yustika pasti sahabat dengan ibu saya. Mungkin Bu Yustika ada di forum ini. Salam Bu ya, mudah-mudahan apa menjadi cita-cita kita semua itu, kalau tidak di dalam generasi ini ya generasi berikutnya. Amin. Jadi, nah itu Ibu Yustika. Yustika, assalamualaikum Bu. Ya, jadi Pak Safruddin Baharsyah ini menugaskan timnya dari IPB sampai berhasil membuat satu kajian feasibility study untuk mengangkat hasil kinerja perkebunan Lijen ini menjadi perkebunan yang bertaraf ekspor. Nah itu pada waktu itu tahun 1974, kira-kira begitu. Seperti saya selesai tahun 74 Pak, saya juga meneruskan itu, melanjutkan proses untuk permohonan ini. Akan tapi ada hal-hal yang diminta oleh Bank Ekspor waktu itu yang tidak bisa kami penuhi dari sisi keluarga, yaitu ekuitas pembanding. Jadi dari bank itu ekuitas pembanding. Dan waktu itu almarhum Pak Safruddin melalui Pak Ananda dan timnya, saya lupa lagi Bu timnya itu siapa saja, tapi kalau saya ingat sebentar saya pasti ingat, itu ternyata kita tidak bisa penuhi Pak, yaitu ekuitas pembanding yang sebesar 10% atau 20% dari nilai kredit yang akan disalurkan. Dan pada waktu itu Bank Eksim itu merupakan partner dari IPB. Nah, oleh karena itu jabatan itu adalah jabatan yang barangkali harus dibuat, Pak, karena menyangkut soal legalitas saya menghadapi perbankan, menghadapi kreditors, yang pada waktu itu kreditors itu sudah sangat-sangat menekan, sehingga ibu saya harus berurusan berulang-ulang kali dengan dari sisi hukum, dan saya harus mendampingi itu, ibu pada usia itu. Dan saya pada usia yang 25 tahun barangkali Pak. Malah belum menikah lagi. Saya menikah di 29 tahun. Nah itu sedikit mengenai Vice Chairman atau Vice Director. Kemudian mengenai syarat inovasi dan teknologi. Itu bukan pekerjaan yang saya pilih Pak. Itu pekerjaan ataupun bidang entrepreneurs yang saya bangun pada waktu saya hijrah dari Jakarta ke Dumai, ke lokasi Pertamina. Saya banyak sekali belajar Pertamina itu dari situ, Pak. Dari bukan teori saja, tapi bagaimana caranya menggaleh tadi itu. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari nggak punya duit menjadi punya duit, dari yang punya duit menjadi bangkrut, dari bangkrut dikejar-kejar bank, dari dikejar bank bisa membangun kembali, membina sekolah, dan membangun yayasan. Nah itu memang ada nanti ceritanya sendiri Pak. Jadi investasi dan teknologi ini merupakan satu backbone dari pertumbuhan. Itu menjadi
dream dari kami, Pak, sehingga saya juga berusaha untuk itu. Nah, tapi ada penyakitnya, Pak, yang tadi Pak Hasan cerita tadi, kenapa kok saya selalu dalam posisi itu. Saya harus menyadari dan mengakui, Pak, saya ini juga tidak mudah gitu ya, orang yang tidak mudah percaya sih percaya, tapi tidak mudah menurut. Jadi saya belajar dari istri saya, seorang psikolog, bahwa saya tidak pernah bisa diatur. Nah, ini nggak tahu, Pak, ini mungkin dalam DNA gitu. Diatur itu sehingga saya selalu bentrok kalau saya punya atasan. Itu kira-kira begitu konsepnya gitu. Saya merasakan sendiri. Jadi lebih bagus kita belajar, atau kita yang jalan duluan, atau kita yang coba merintis. Nah, kalau merintis ini memang di DNA saya barangkali, Pak, dari ayah. Karena ayah juga meninggal di usia muda, tapi beliau itu merintis banyak sekali bidang bisnis. Yang tadi disebut Ibu Ani Rasul itu buku percetakan itu, iya memang itu buku percetakan itu menjadi bisnisnya ayah saya yang bukan mendirikan Leces, Bu Ani, tapi mungkin masih ingat, menjual. Jadi off taker itu artinya itu membeli, dan itu yang melakukan pembelian bukan Leces menjual langsung atau Leces itu dibeli pemerintah, tapi Leces menjual kepada para pedagang-pedagang. Nah, salah satu dari pedagang itu yang memulai duluan itu adalah ayah saya. Bu Ani Rasul udah kayak saudara, Pak, karena kalau saben Idul Fitri itu kami rombongan bersembilan, pada waktu itu belum 9, tapi masih belum lahir barangkali. Kita bertujuh atau berdelapan ke rumahnya Bu Ani. Pak Rasul itu udah kayak orang tua juga. Pak Rasul juga dengan anak-anak, termasuk Bu Ani, nggak tahu saya Bu Ani nomor berapa ini, lupa lagi saya. Itu datang ke rumah kami di Raya Gubeng. Nah, itu mungkin menjawab singkat, Pak. Masya Allah. Yang pertama kali barangkali, monggo Pak Hasan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dan berikut ini kami ingin mengundang, saya belum pernah mengundang dan menyapa beliau. Jadi ini kesempatan kepada Pak Irwan. Kami melihat beliau ada di sini. Kepada Pak Irwan Nuzar. Assalamualaikum Pak Irwan Nuzar. Berkenan untuk unmute audionya Pak Irwan. Kepada Pak Irwan, bila berkenan tolong di unmute audionya. Baru kali ini saya menyapa, padahal sudah sering terbaca namanya di forum Pak Irwan rajin itu, Pak. Ya, Masya Allah. Oke, sementara menunggu beliau Pak Rudi, ini kita undang guru kita, Prof. Sasongko. Prof. Song, kami persilakan Prof. Song. Kepada Prof. Song, berkenan kiranya untuk unmute audionya, Prof. Song. Oke. Nah, bila demikian kita undang yang berikutnya Ibu Miranti Abidin. Kepada Ibu Miranti, tolong unmute Bu Miranti, audionya Bu Miranti. Dan mohon dapat kira-kira boleh menyampaikan pertanyaan ataupun mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Pak Rudi pada pagi hari ini. Persilakan Ibu Miranti. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, sepertinya masih terkendala untuk unmute audionya dari beberapa tokoh yang kita undang. Nah, di sini kita mencoba aja Pak Rudi, ya, kita menelusuri sapaan atau boleh jadi ada pertanyaan yang disampaikan di dalam kolom ini. Oh iya, dari Ibu Ani Rasul, dan beliau menyampaikan bahwa sering ke rumah Pak Tua Rajab dan pulangnya selalu kami semua diberi amplop. Oke, alhamdulillah. Bu Ani, salam Bu Ani. Oke, silakan Ibu Ani Rasul, mungkin ada yang disampaikan Ibu Ani. Silakan, tolong di-unmute Ibu Ani. Oke, silakan. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hasan. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Semua keluarga besar NBO. Memang keluarga besar Rasul itu bersaudara dekat dengan Pak Tua Rajab, dan kami sering berkunjung, saling ganti-ganti. Saya 7 bersaudara. Saya nomor 5, Bang Rudi. Nomor 5 ya. Ya, terus kalau rindu kepingin ke rumah Gubeng, saya pergi ke sana, pura-pura mau ada transaksi ke Bank Mandiri. Saya ditanya, ngapain Bu? Enggak, saya cuman Pak, kangen mau lihat rumah ini aja. Saya dulu sering main ke sini gitu aja. Sejak pindah dari Surabaya, hubungan kami agak renggang, dan ketemunya di NPO ini ya Pak Rudi ya.
Aja. Alhamdulillah, Bu Ani, alhamdulillah. Ya, gitu aja Pak Rudi Oke, dan Pak. baik. Baik, terima kasih Ibu Ani atas silaturahimnya. Sehat walafiat selalu Ibu ya. Nah, baiklah Pak Rudi, kita masih menunggu tadi dari Pak Song. Sementara kita langsung menghadirkan saja nih Prof. Suharyadi. Kepada Prof. Suharyadi kami oh ini Ibu Yustika, Ibu Yustika, oke. Sudah muncul Ibu Yustika. Silakan Ibu Yustika. Setelah itu nanti kita dengarkan dari Prof. Suharyadi. Silakan Prof. Yustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof ya. Pak Rudi, alhamdulillah pagi ini saya bisa bergabung lagi, dan sebagai biasa hari-hari kita ikut pada ngaji bareng ini dan ikut silaturahmi banyak dengan teman-teman sahabat-sahabat yang selalu bersama-sama. Saya kira mudah-mudahan ngaji bareng online ini bisa terus berkembang, semakin maju, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama Prof. Sehat selalu Prof. Baik. Nah Pak Rudi, berikut ini saya kenal seseorang di peserta kita ini dan sangat syarat perjalanan kehidupan beliau di dunia refinery juga. Mohon kepada Pak Gufron Sumaryono boleh mengomentari Pak Gufron atas yang disampaikan oleh Pak Rudi. Tolong di-unmute Pak Gufron audionya. Oke, silakan Pak Gufron. Terima kasih Pak Hasan. Pak Rudi luar biasa. Ilmunya tinggi, pengalamannya juga banyak, sehingga mampu untuk sampai di usia sekarang masih aktif di dalam memikirkan mengenai masalah energi di Indonesia. Saya juga mempunyai pengalaman, tapi tidak sepanjang, sebanyak, dan seluas Pak Rudi Rajab. Karena waktu itu tugas saya itu hanya di bagian trading dan transportasi saja. Mengenai pembangunan pabriknya sendiri yang besar sekali, 350.000 ton per tahun, itu ada sendiri timnya. Juga anggota NPO, namanya dari Kaltim Metanol. Itu beliau bisa cerita banyak mengenai bagaimana pabrik metanol. Pak Rudi, saya sangat kagum pada Bapak. Saya doakan semoga Bapak sehat, semoga apa yang telah Bapak pikirkan itu dapat dilaksanakan, karena sungguh itu merupakan suatu yang sangat mulia sekali kalau kita bisa mengatasi satu problem yang di Indonesia, yaitu masalah energi. Saya tidak ahli dalam bidang itu, saya kagum pada Bapak, mudah-mudahan Bapak terus diridhoi oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah. Sekian Pak Rudi, sekali lagi terima kasih sharingnya. Jadi saya mengetahui siapa sebenarnya Pak Rudi sekarang ini. Pak Hasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rudi ada yang mau dikomentari untuk Pak Gufron, silakan bila ada. Terima kasih Pak Gufron, luar biasa Pak Gufron. Pak Gufron ini dengan 350 lembar biografinya sudah cukup saya mengetahui banget Pak Gufron. The man in quality Pak. Bapak udah lengkap, pengabdian Bapak udah lengkap. Mengenai trade sama transportation itu kan hanya salah satu bagian dari Humpus. Tapi sesungguhnya Humpus hidup itu ya karena itu Pak. Dan sampai sekarang kayaknya berjalan. Jadi garis tangannya Pak Gufron itu sudah tertulis di dalam perkembangan Humpus yang nggak bisa terpisahkan. Terima kasih Pak Gufron. Kita bisa nyambung lagi nanti diskusi ya. Ya, oke baik. Nah baiklah Pak Rudi, setelah kita mendengarkan dari Pak Gufron, ada Pak Song itu. Prof Song kami persilakan Prof. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini diundang. Ini saya manggilnya Pak Rudi ya, seperti biasanya sehari-hari saya manggilnya Mas Rudi ini.
Panggil Mas saja, Song. Ya, Mas Rudi. Nah, Mas Rudi juga panggil saya Song aja seperti biasa. Kami sudah akrab jadi seperti itu karena kami memang sudah lama kenal. Jadi Mas Rudi luar biasa tadi yang sudah disampaikan mengenai energi. Mas Rudi juga berkecimpung di daerah yang katanya sekarang sudah mulai kuno ya, minyak bumi begitu. Saya sendiri di batu bara juga demikian. Tapi kita bersama-sama menuju ke suatu kesepakatan dunia dengan Paris Agreement yang sudah kita tanda tangani, kita ratifikasi dengan undang-undang pada tahun 2016 bahwa kita memang menuju ke sesuatu yang terbarukan nantinya. Ini upaya yang luar biasa besar gitu ya Mas Rudi ya. Nah ini saya sebetulnya malah ingin tanya ini ke Mas Rudi. Bagaimana pandangan Mas Rudi? Kita ini memiliki cadangan-cadangan fosil cukup banyak. Ya, banyak dalam arti tanda kutip masih masih bisa tersedia untuk beberapa tahun ke depan. Tetapi kita juga sudah sepakat bahwa kita menuju ke net zero emission. Ya, transisi energi menuju net zero emission memang tidak mudah bagi Indonesia. Karena saya melihat ada sesuatu yang tidak fair dalam arti begini. Negara-negara yang sudah maju dengan pendapatan mungkin GNP per kapita di atas 30.000 atau 20.000 US dollar per 20.000 US dollar per kapita, mereka yang sekarang sudah merasa nyaman begitu ya. Sementara kita masih 4.000-an. Ini kita juga harus mengikuti mereka. Mereka mengapa tidak stats yang sama? Kita sudah 20.000 atau 30.000 US, oke, kita karena kita punya cadangan yang besar. Nah, ini menurut Mas Rudi bagaimana kita menuju ke net zero emission yang kita sudah canangkan di 2060 dan bagaimana dengan kesepakatan Paris, kita sudah dengan NDC-nya, Nationally Determined Contribution, kita akan memasukkan sesuatu yang mengubah ke sana. Ini mohon maaf tadi Mas, pas diundang oleh Pak Hasan, ini saya sedang paralel ini dari rumah mengawas ujian di kampus. Tadi saya cek, ini saya kembali lagi ke sini. Jadi bisa, mohon maaf tadi agak terlambat waktu diundang. Silakan Mas Rudi, mohon maaf ini jadi saya nanya-nanya, karena memang ingin tahu juga bagaimana pendapat dari pakar-pakar tentang energi. Terima kasih. Oke, makasih Prof. Song. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Song. Wah, ini Prof. Song ini memang dari dulu memang kritis. Jadi Pak Hasan, Pak Song ini udah kayak adik karena dia sahabat adik saya dan dia di teknik kimia juga adik angkatan. Yang Pak Song masuk, saya udah keluar barangkali Song ya. Pas mau keluar ya. Itu pas meluncup. Pak Song itu saya yang meluncup, Pak. Tapi sekarang ini kalau Pak Song yang nanya ini pertanyaan profesor ini seperti kata Pak Sas kemarin susah jawabnya. Karena Pak Song itu barangkali tentunya lebih arif, lebih pakar dari saya, dan lebih banyak mengetahui hal-hal yang terkait dengan mikro makro. Tapi baiklah Pak Song, saya akan coba Song jawab sedikit aja. Jadi mengenai cadangan fosil kita yang cukup banyak itu memang betul. Nah, akan tetapi kita harus pahami itu seperti yang disampaikan Song bahwa dengan 4.117 sekarang ini GDP per kapita, kita masih jauh dari limit masuk negara-negara maju untuk GDP per kapita. Jadi seharusnya ada satu fair treatment dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Inilah yang dibicarakan kemarin di dalam side event di Bali. Agar supaya ada satu understanding dari mereka sebagai penyerap emisi. Lebih banyak karena karena net balance-nya itu mereka harus sebagai penyerap emisi. Karena mereka sudah memproduksi CO2-nya sudah sekian puluh tahun industri-industri maju ini. Dan oleh karena itu terutama industri berat, industri senjata. Nah, sedangkan kita relatively investasi di bidang itu masih jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara barat. Oleh karena itu, untuk industri smelter yang belum dilakukan, industri migas yang sedang berjalan, dan industri energy mineral resources, itu masih harus mendapatkan prioritas ataupun perlakuan yang berbeda
dari negara-negara yang sudah memproduksi CO2-nya yang sudah berjalan lama. Nah, ini sedang dicoba untuk bisa menjadikan satu forum-forum untuk exchange information dan juga action yang harus diambil seperti apa. Karena untuk menuju ke 2060, tadinya itu kita sepakat di 2040, mundur ke 2050, mundur lagi ke 2060, mundur lagi ke 2070. Jadi saya pikir itu sesuatu hal yang sangat logis dan bisa diterima oleh negara-negara berkembang. Akan tetapi Song, kita sebagai salah satu dari negara G20 di samping Saudi kemarin yang sudah meratifikasi ini, apalagi sudah dibicarakan di dalam forum di Glasgow, komitmen-komitmen kita juga harus terbuka. Kita harus terbuka dari satu negara yang kurang berkembang menjadi negara berkembang, dari negara berkembang menjadi negara maju yang mungkin kalau kita bisa bertahan dengan 7% growth selama 10 tahun, itu GDP kita itu menjadi ukuran kedua. Tapi kita sudah bisa masuk menjadi negara kelima di dunia yang dari GNP totalnya. Nah, ini saya pikir perlu dipikirkan sesuatu yang lebih matang lagi dari industrialis untuk seperti saya katakan tadi, industri mobil sekarang ini masih menolak. Nah, tapi kan kalau industri mobil menolak, bagaimana smelter itu tumbuh? Karena smelter ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di luar, permintaan supply demand yang tinggi, akan tapi kebutuhan dalam negerinya. Nah, jadi secara detail barangkali nanti Song kita bisa bicara khusus untuk ini yang barangkali bisa kita ajukan. Harus ada treatment yang berbeda antara proyek yang sedang berjalan dengan proyek yang sudah existing. Yang apalagi yang sudah berjalan sekian puluh tahun, itu akan beda. ESG-nya akan beda. CO2 emission-nya akan beda. Mungkin sementara itu dulu Pak Song, saya juga takut menjawab secara detail dengan Terima kasih Mas Rudi. Terima kasih. Oke, Song. Baik, terima kasih Prof. Song atas kehadiran dan sharingnya pada pagi hari ini. Nah, baik Pak Rudi, berikut ini kita undang pada Prof. Saradi. Kepada Prof. Saradi kami persilakan, Prof. Tolong di-unmute, Prof, audionya. Oke, silakan, Prof. Terima kasih, Pak Hasanuddin. Pak Rudi Rajab yang saya hormati dan banggakan. Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih bertahan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mendengar cerita Pak Rudi ini, kita makin kagum, Mas. Sebenarnya Pak Rudi ini, bayangin sudah 74 tahun aja kalau lihat wajahnya itu masih menunjukkan memang jiwa kepemimpinannya itu terlihat betul dari wajahnya. Mendengar ceritanya itu makin yakin kita bahwa sejak mudanya memang itulah jadi pemimpin. Apalagi menguasai bidangnya dengan sangat bagus sehingga karirnya juga luar biasa ya di dalam berbagai bidang. Sampai tanda tangan di depan 2 presiden itu luar biasa itu. Hanya satu orang Indonesia yang namanya Rudi Rajab yang menandatangani kesepakatan di depan presiden di depan Presiden SBY dan Presiden Iran waktu itu. Pak Rudi, saya ini sebenarnya sama sekali bukan ahlinya, tetapi punya keberuntungan dekat dengan Pak Prabowo Tejo yang kemanapun beliau pergi saya selalu diajak. Karena saya rektor universitas yang beliau punya, Mercu Buana ya. Jadi yang rencana membangun kilang minyak itu bukan hanya Mas Bambang Tri yang di situ Bondo, tetapi Pak Prabowo juga rencana membangun kilang minyak di Probolinggo dan sudah membebaskan tanah ratusan hektar juga di Probolinggo di pantai di sana. Nggak tahu sekarang apakah, tapi masih dimiliki Pak Prabowo, teman, apakah diurus atau tidak ya. Sehingga saya diajak yang seperti Pak Rudi bilang tadi, visibilitas tadinya itu dibikin di Amerika. Dari perusahaan di Houston sana, dan kita rapat di LA, menyewa hotel termahal di LA,
ya, dan saya ikut saja, bukan ikut sebagai tim, karena itu di bawah timnya itu di bawah pimpinan Pak Tabrani, Pak Rudi, yang mantan Direktur Kilang Minyak Pertamina pada waktu itu ya. Jadi saya kebagian untuk ya ikut mendengarkan tapi nggak berperan sama apa. Kan beda dengan Pak Rudi, kalau Pak Rudi kan perannya langsung di depan ya. Saya di belakang layar tapi ikut menikmati kemewahan yang kita dapatkan selama kunjungan ya. Kemudian juga yang paling penting itu menemukan supply crude oil-nya itu Pak Rudi ya, itu betul-betul sekali itu. Saya mendampingi Pak Prabowo ke Libya waktu itu presidennya Pak Gaddafi. Ya. Kita nunggu Presiden Gaddafi itu sampai 10 hari itu, sampai bisa ketemunya itu. Jadi hampir Pak Prabowo terakhir bilang, kalau besok Gaddafi nggak menemui saya, kita pulang. Gitu. Pada kondisi hotel yang kena sanksi Amerika, Pak. Kita pun terbang nggak bisa langsung ke Libya. Kita lewat Tunis, ya. Kemudian dari sana jalan darat dikawal sama pengawalnya Gaddafi, ya lumayan jauhnya, gitu. Tapi itu pengalaman yang saya alami, bagaimana yang Pak Rudi ceritakan membangun kilang minyak itu dream-nya Pak Rudi, mimpi Pak Rudi, tetapi kenyataannya itu sangat tidak mudah. Saya lagi berpikir kalau dulu jadi, terus kemudian Gaddafi sendiri dijatuhkan dengan cara seperti itu, apakah penerusnya juga mau terus memenuhi komitmennya dan lain sebagainya, itu juga satu masalah. Karena ketergantungan kita bukan hanya dari dukungan pemerintah kita di dalam, tetapi juga dari dukungan import crude oil-nya. Nah, itu saya kira juga tidak mudah. Jadi memang kita akhirnya kalah dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia. Singapura nggak punya sumber daya alam minyaknya, tapi punya kilang minyaknya, sehingga kita malah mengolah minyak mentah kita mungkin di Singapura, dan keuntungan di sana itu yang besar yang ditemui. Dan sebenarnya keinginan dream-nya Pak Rudi tadi udah sangat bagus. Bagaimana kita bisa membangun kilang minyak sendiri, kalau bisa mengolah minyak mentah kita sendiri, tetapi tidak mungkin mencukupi, sehingga harus ada negara lain yang tadi Pak Rudi dengan Mas Bambang mungkin dengan Iran, Pak Prabowo dengan Libya dan Irak. Pada waktu Saddam Hussein presidennya, kita juga ke Irak. Jadi saya ikut jalan-jalannya aja Pak Rudi. Cerita Pak Rudi tadi, wah saya lumayan nih dapat jalan-jalannya. Kalau yang rugi kan yang mau invest nggak jadi, karena udah feasibility tadinya $1 juta, segala macam udah dibayar semua itu. Dan kita rapat-rapat di sana habis berapa banyak ya. Karena kalau udah selevel itu kan ya pesawatnya naik first class, kemudian hotelnya hotel yang paling top lah di sana. Kita di LA itu di hotel apa gitu ya, yang termegah di sana, yang dulu untuk syuting film yang sangat top benar pada waktu itu ya. Sehingga kalau kita nginep di hotel dengan kamar yang termewah itu, bendera negara kita, negara Indonesia berkibar di atas. Ya, dan mahalnya luar biasa. Dan itu ya menikmati hidup nyaman aja Pak Rudi ya. Nah jadi begini Pak Rudi, memang apa yang diceritakan Pak Rudi itu, saya walaupun tidak langsung ikut mengalami betapa tidak mudahnya membangun kilang minyak yang merupakan mimpi banyak orang ya, tetapi dalam implementasinya menjadi sangat tidak mudah. Dan Pak Rudi dari sejak umur 20-an sudah menjadi walaupun vice director dari perusahaannya sendiri ya, tapi pengalaman itu tidak dialami oleh banyak orang ya. Dan itu yang menggembleng Pak Rudi, apalagi dengan didikan orang tua, contoh orang tua, walaupun wafatnya Bapak sudah masih sangat muda, tetapi memberi contoh keteladanan, mempunyai jiwa entrepreneur itu juga tentu dari ayah Pak Rudi. Dan walaupun Pak Rudi terus di
pemerintahan, menjadi dirut El Nusa dan lain sebagainya. Tetapi jiwa entrepreneur itu memang harus dipunyai oleh semua pejabat di lingkungan BUMN untuk bisa memimpin institusinya dengan sangat baik ya. Dan itu semua dipunyai Pak Rudi. Dan saya kagumnya gini, Pak Rudi ini 74 tahun, tetapi daya ingatnya luar biasa, pemikirannya masih cemerlang. Nah, saya baru mau 71 saja udah banyak lupa, Pak Rudi. Pendengarannya sudah sangat berkurang ya. Karena Pak Hasan menyaksikan sendiri, rapat itu kadang-kadang saya nggak dengar Pak Hasan kalau ngomong, apalagi kalau nggak pakai mic. Jadi mau nanggapi gimana itu yang diomongin aja nggak jelas lengkapnya gitu. Kadang-kadang ini mungkin sudah waktunya saya pensiun ya. Tetapi mendengar Pak Rudi tadi tidak pernah ada pensiun sampai ajal menjemput kita. Wah, saya jadi semangat lagi Pak Rudi. Semangat Pak. Jadi hanya sampai sudah tidak berdaya ya pokoknya kita nggak pernah pensiun lah Pak Rudi. Setuju Pak Rudi. Jadi selamat Pak Rudi, mantap sekali ya apa yang disampaikan, dan pertanyaan Pak Song tadi memang perlu perenungan yang mendalam Pak Rudi. Ya. Pokoknya pertanyaan itu harus dijawab, jawabannya harus membingungkan Pak Rudi, seperti itu. Muridnya Pak Asas Pak. Sehingga yang bertanya jadi bingung sendiri, ya udah nggak diterusin pertanyaannya, berpikir. Demikian Pak Zainuddin, Pak Rudi, terima kasih atas penyampaiannya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi, ada yang bisa dikomentari, ada yang disampaikan Prof. Suharyadi. Ya, terima kasih Pak Prof. Suharyadi. Usia boleh lebih muda Pak, tapi pengalaman Bapak, profesionalisme Bapak itu luar biasa. Sampai ke generasi juga, ke generasi penerus. Ini Pak Suharyadi, mohon maaf saya harus tetap berguru ke Bapak ini. Jangan dilihat dari usia dan lain sebagainya. Kalau kita bisa memutar sejarah Pak, pertemuan Pak Probo sama Mas Bambang Tri, saya pikir jadi itu Pak kilang minyak itu. Apalagi Bapak sudah jalan dengan Pak Tabrani. Saya juga kebetulan yang menginspire untuk bangun kilang itu adalah Pak Tabrani sendiri Pak. Jadi malahan beliau yang menganjurkan saya untuk hijrah atau kembali lagi, bukan hijrah. Kalau dari Jakarta ke Dumai tadi saya cerita hijrah. Ini dari Dumai untuk ke Jakarta kembali ini Pak Tabrani Pak. Jadi sebenarnya beliau juga sebagai mentor Pertamina saya untuk pengolahan. Di samping tentunya yang lain-lain, senior-senior yang lain. Nah ini saya pikir Pak, itu cerita untuk pengembangan kilang minyak ini. Itu memang harus ada the first $1 million itu Pak. Kalau itu belum ada, itu dengan biaya yang sangat mahal, udah gulung tikar sendiri. Jadi semua pengembang itu tidak akan ada yang berhasil. Saat ini saja sudah ada 9 pengembang di Indonesia yang semuanya nasibnya sama dengan saya, Pak. Hanya mungkin mereka nggak ngomong aja barangkali. Kalau saya kan ngomong aja terus. Nah, itu juga begitu, Pak. Yang kita herannya itu crude processing deal, itu yang Bapak sebut tadi itu. Minyak dari Indonesia, minyak dari mana-mana dimasakin di Singapura. Jadi Singapura itu cuma modal masak aja. Itu kita dikasih paling tinggi $1 per barel. Nah, bayangkan kalau misalnya harga crude itu katakanlah sebutkan aja misalnya $10. Kalau sekarang nggak ada $10 Pak, udah $100 nih sekarang ini. Negara yang punya minyak itu dikasih $1. Berapa keuntungan yang diraih oleh pemilik kilang-kilang di Singapura? Dan itulah salah satu penghambat, mohon maaf ini terpaksa saya buka kartu, penghambat tidak bisa dibangunnya kilang minyak di Indonesia secara politis. Jadi sampai Pertamina sendiri pun juga nggak bisa apa-apa, walaupun itu ekonomis Pak. Keekonomiannya adalah nanti dengan petrochemicals. Pak Suharyadi, saya mohon maaf, ini kita mestinya kopi darat nih Pak, cerita-cerita ini kan ceritanya panjang. Tapi Pak Suharyadi adalah guru saya juga, guru kami semua untuk kegigihan dan ketabahan untuk melanjutkan perjuangan. Pak, jangan pensiun ya Pak ya. Kalau Pak Suharyadi pensiun, apalagi saya pensiun lebih cepat pensiun lagi nanti. Terima kasih Pak Suharyadi atas komentarnya yang sangat-sangat mencerahkan dan selalu mencerahkan kita semua. Terima kasih Pak Hasan.
Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tanpa terasa jam 8.02 sudah kita telusuri saat ini. Namun ada seseorang Pak Rudi ingin menyampaikan kesannya kepada Ibu Purnamawati yang kini berdomisili di Amerika untuk dapat menyampaikan komentar kami. Silakan Ibu Pur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hasan, Pak Suryadi, Pak Rudi. Waalaikumsalam, Wati. Aduh, ini kenapa Rudi muncul? Aduh, tergelitik. Ini boleh nggak ikutan ini komen sedikit? Silakan Bu Saya, Wati. iya, Pak Hasan, bapak-bapak yang di MBO, saya ini ikut Pak Rudi udah lumayan juga, jadi anak bawang ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan sama bapak-bapak itu benar, Pak Rudi itu betul. Orangnya itu nggak pernah putus asa, kemudian memang risk taker, tapi satu yang sangat saya kagumi dari Pak Rudi itu tenang. Terus kemudian selalu optimis, dan kalau ada apa-apa tuh dia bisa menenangkan kita semua. Pengalaman saya dulu ikut Pak Rudi pergi ke Irak, ke Iran, kemana-mana. Kalau Pak Rudi sudah bicara tuh semua orang mendengarkan. Kenapa Pak Rudi setiap memaparkan sesuatu tuh begitu sistematis. Saya sendiri mengakui banget gitu ya. Aduh, pokoknya kalau Pak Rudi yang ngomong tuh, Pak Rudi kalau enggak berarti jadi murid aja deh, kayaknya seneng banget gitu, ngerti sekali ya. Terus kalau yang kemudian satu lagi yang Wati kagum sekali itu, Pak Rudi itu selalu memikirkan pertama anak buah itu. Biarin kita bagaimana, tapi yang penting anak buah tuh harus semuanya tenang dulu. Itu saya luar biasa sekali saya belajar dari Pak Rudi. Terus kemudian yang tadi Pak Rudi bilang jangan pensiun, dia Pak Rudi nih Wati di sini sama Sasa sudah dibilangin Mama harus pensiun. Tapi dengar kayak gini, wah semangat lagi, ntar kalau pulang ke Jakarta nih harus ketemu Pak Rudi nih. Jadi banyak sekali, dia pun anak bawang, tapi saya ikut Pak Rudi lama Pak. Pak Rudi seperti guru saya, panutan saya, orang tua saya, tempat saya, apapun ke Pak Rudi mengadu. Jadi Pak Rudi paham banget. Pak Rudi, Wati selalu doakan supaya Pak Rudi sehat terus, selalu semangat. Wati senang Pak Rudi sudah sehat kembali. Kemarin ikut sedih katanya Pak Rudi sakit, tapi gitu sudah muncul di NBO. Alhamdulillah. Itu aja kesannya Wati. Salam kangen banget ini dari New York. Pengen sekali pulang nanti kalau bisa ikut kopi darat juga. Itu Pak Hasan nih komentar dari anak bawang Pak Hasan. Masalah. Baik Ibu Pur, terima kasih sekali, sehat walafiat selalu. Dari Pak Rudi ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih, singkat aja Bu Wati. Ya, saya panggil Wati aja karena udah kayak adik sendiri Pak. Ini Bu Wati, ini cabang MBO di New York Pak. Masya Allah. Di New York yang penuh tantangan itu bisa bertahan selama COVID luar biasa. Jadi Bu Wati ini memang network-nya itu luar biasa Pak. Dan network ke alumni, network ke pengusaha, ini saya juga banyak belajar di Bu Wati. Bu Wati itu bukan staff sesungguhnya, itu partner saya, mitra. Karena kita sama-sama punya mimpi yang kita juga mungkin belum terwujud mimpinya, tapi dengan mimpi itu kita bisa bekerja. Terima kasih dukungannya, Wat. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah Pak Rudi Uno suatu hari cita-cita kilang terbangun. Amin, Pak Rudi. amin. Mudah-mudahan Syasha sama Agung ya, Adam ya, sama Adam sama Syasha. Ya, sehat-sehat, doa kita semua dari NBO, dan selamat mengikuti di NBO ini, obat kangen buat. Ya, obat kangennya MBO. Ya, terima kasih Pak Hasan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hasan. Baik, terima kasih kepada Ibu Pur atas penyampaian testimoninya yang luar biasa, dan saya kira kita merasakan hal ini ya kita dapati pada sosok Pak Rudi, bahwa betapa keistiqomahan beliau dan juga ide-ide cemerlang beliau dan kehangatan beliau ya di dalam sapa-sapa setiap paginya memberi warna yang signifikan pula di dalam kebersamaan kita pada forum ngaji bareng online ini. Nah baiklah Pak Rudi, Pak Prof. Suryadi, kepada Bapak dan Ibu semuanya, tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 8.06, saya kira kita harus segera bersiap diri untuk berada pada penghujung acara kita di hari ini. Kepada Pak Rudi sekali lagi terima kasih Pak Rudi atas sharing yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan kita semua tentunya Bapak dan Ibu bahwa semakin kenal semakin sayang kita sama saudara kita. Dan bahwa kita
seyogianya kita mengetahui lebih banyak lagi, karena dengan semakin kita mengetahui antara satu sama lain, mudah-mudahan kerjasama dan persaudaraan kita semakin barokah pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pak Rudi, apakah ada yang mau disampaikan kembali sebelum kita memasuki acara doa pada hari ini oleh Ustaz Muhammad Taslim? Ingin menyampaikan, Pak, semoga keluarga NBO kita yang sedang dicoba, baik dalam keadaan sakitnya, termasuk Pak Ahmad Syarif Puradimaja, dan juga alhamdulillah kepada Bu Inun sudah bisa sehat kembali. Mudah-mudahan tetap bisa mengikuti acara setiap pagi. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melalui cobaan ini dengan lancar, dengan baik, dan juga mendapatkan manfaat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Pak yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf nggak sempat membalas chatting kepada ibu bapak sekalian yang sudah chatting di kolom chatting. Itu mudah-mudahan nanti dalam kesempatan berikut kita bisa ajukan dialog. Ya memang Pak Hasan, kalau Pak Hasan yang minta walaupun 1-2 menit sebelum acara dibuka, tidak ada yang bisa menolak. Terutama saya nggak boleh menolak sama Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Semoga Pak Mehmet, Bu Silvi, Bu Miranti, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain-lain yang sedang dalam sakit, keadaan sakit segera disembuhkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Semoga sehat walafiat selalu Pak Rudi dan terus menyemangati, membersamai kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, kita sampai pada penghujung acara ini, sama-sama kita ikuti dan dengarkan secara seksama. Doa akan langsung dihantarkan oleh Ustadz Muhammad Taslim kepada Pak Taslim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, dan Prof. Rudi Rajab. Saya hari ini benar-benar waduh, kecil sekali, dan kayaknya hidayah dan petunjuk Allah hari ini pas gitu. Sebelum disampaikan Bu Wati juga, memang betul, orang tua yang harus dituakan, dijadikan guru, digugu dan ditiru. Nah, ini pas banget, alhamdulillah, dan pasti namanya ujian, pasti ada. Mari kita memohon kepada Allah, semoga ujian ini tadi menambahkan ketakwaan kita kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afika fil mazid. Amin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karimu adim sultan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau memberikan kasih sayang-Mu kepada kami. Hingga kami sadar ya Allah, bahwa kami juga harus menyayangi, mengasihi saudara-saudara kami, terutama yang setiap hari mengaji di NBO ini. Jadikan kami ya Allah ummatan wahidah. Engkau satukan, Engkau pertemukan di forum NBO ini yang setiap hari ngaji diasuh oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Tayyib. Menjadi satu hati penuh kasih sayang karena Rahman Rahim-Mu ya Rabb. Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu belajar dan belajar. Engkau berikan kami ilmu. Engkau berikan kami penjelasan, bayan di dalam Al-Quranul Karim. Ya Allah, ya Rabb kami, pasti ya Allah, ujian itu ada. Tidak mungkin kami menolak. Tidak mungkin kami memohon kepadamu agar tidak diuji. Kami sadar ya Allah bahwa ujian itu tadi Engkau jadikan agar kami bertambah naik derajat kami. Agar kami bertambah taat kepadamu. Agar kami menyadari bahwa Engkaulah semuanya
yang menentukan kebijakan kodok kodarmu ya Rob. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara kami di NBU ini. Pasti ini pun ada hikmah fadilah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Rob atas ujian yang Engkau berikan kepada kami. Hingga kami sadar, hingga kami tahu, hingga kami bertambah taat kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman. Di dalam hati kami, kokohkan keyakinan kami, mantapkan keimanan kami. Hingga anak cucu kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu dan Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Mbak Rudi, semua. Terima kasih Pak Mohon maaf Ustadz. lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim atas apa yang dikatakan. Semoga Pak menjadi Suharyadi, ilmu terima yang kasih. Allah Subhanahu wa Terima taala. kasih Pak Rudi. Kepada Pak Rudi, terima kasih sekali lagi Pak Rudi. Mohon maaf lahir batin kalau bila terdapat kekurangan di dalam Terima mengantarkan kasih ini. Pak, saya yang mohon maaf Pak Hasan. Kepada Bapak Ibu semuanya, terima kasih dan kami akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.